Ya pemirsa, kita telah terhubung dengan Dina Lumban Tobing selaku koordinator perempuan untuk negeri untuk berbincang tentang bagaimana perempuan di Medan berjuang memperoleh hak dan menghapus bentuk diskriminasi di sana. Halo, Bu Dina? Ya, halo. Ya Ya, Bu Dina, bisa dengar suara ya, kami? halo, selamat pagi. Bisa. Oke, Oke. Bu Dina, ini kalau berbicara tentang persoalan perempuan saat ini di Indonesia seperti apa, Bu? Di Indonesia sebenarnya kondisi perempuan relatif membaik, tetapi ada area-area yang memburuk, misalnya kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau untuk Sumatera Utara, data kami menunjukkan angka yang terus meningkat untuk kekerasan seksual, terutama terhadap anak-anak dan perempuan disabilitas. Jadi itu yang menjadi keprihatinan kami. Setiap tahun kami menggaungkan masalah itu. Dan itu adalah salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Karena hanya perempuan yang mengalaminya. Begitu. Oke, jadi bentuk diskriminasi yang paling banyak dialami adalah diskriminasi dan pelecehan seksual ya Bu ya. Kemudian bagaimana ini Betul. pemerintah dalam menangani atau melindungi perempuan khususnya di Kota Medan sendiri seperti apa? Ya, harapan kami sebenarnya adalah disahkan RUU penghapusan kekerasan seksual. Karena dari kasus-kasus yang kami ajukan ke hukum, susah sekali untuk menjerat pelaku secara hukum. Karena undang-undang kita tidak cukup untuk mengatasi masalah itu. Bahkan undang-undang PKDRT yang sudah jelas ada, itu juga tidak terlalu optimal. Kami selalu kesulitan mengenai saksi dan sebagainya. Jadi sebenarnya peran negara sangat dibutuhkan. Dan ini telah diamanahkan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84 bahwa sebenarnya negara yang berperan untuk memastikan undang-undang ada. Dan kalau undang-undang ada pun implementasinya harus baik. Bahkan aparat-aparat penegak hukumnya juga harus dididik untuk lebih peka kepada persoalan perempuan yang berbeda dibanding yang lain gitu. Oke, kalau kita lebih mengerucut dengan kondisi perempuan disabilitas di Indonesia agar memperoleh hak-haknya dan tidak menerima tindakan diskriminasi ini seperti apa, Bu Dina? Ya, saya kira yang pertama itu kalau kami lihat di lapang nih ya, identitas mereka ini sebenarnya tidak terlalu nampak. Katakanlah kalau di kota-kota kecil bahkan di kota besar, kita tidak selalu tahu di rumah tangga itu ada nggak perempuan disabilitas. Bagi kami, saya sendiri, saya kan koordinator juga untuk Women Crisis Center. Saya sudah perhatikan dalam 5 tahun terakhir, korban-korban kekerasan seksual adalah perempuan disabilitas. Dan tidak akan ketahuan kekerasan seksual sebelum mereka hamil. Bahkan setelah mau melahirkan baru kami tahu. Jadi di sini ada beberapa lapis masalah. Identitas mereka tidak kita ketahui, negara tidak melihat kebutuhan yang berbeda bagi perempuan disabilitas. Kemudian ketika ada masalah, mereka juga tidak mudah memperoleh hak-haknya. Contoh, ketika dibawa ke persidangan misalnya, sulit sekali memperoleh saksi ahli yang bisa menerjemahkan pikiran dari misalnya, ini kan dua lapis nih, anak itu sendiri udah susah bersaksi sebagai saksi korban. Kemudian ketika dia harus menceritakan dengan cara yang berbeda dengan kita. Kan disabilitas cara berkomunikasinya sering sekali berbeda dengan kita dan itu dipahami berbeda. Jadi sebenarnya saksi ahli harus disiapkan oleh negara, tapi itu pun sulit sekali. Jadi kami sering terbentur oleh hal-hal seperti itu. Itu udah masuk masalah hukum. Sebenarnya nggak masuk ranah hukum pun, aksesibilitas dari kawan-kawan perempuan disabilitas juga jelas sekali. Contoh kemarin, kami merayakan Hari Perempuan Sedunia di Lapangan Merdeka. Mereka sulit sekali mengakses untuk masuk ke pendopo. Tangga-tangganya misalnya. Belum lagi seandainya kami melihat apa masalah yang mereka hadapi di toilet. Volunteer-volunteer yang tersedia, yang terdidik, yang bisa menemani mereka. Ini masalah serius. Perempuan tidak mudah. Sedangkan tidak disabilitas pun
sudah mungkin mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk, apalagi gangguan kepada tubuh kami, apalagi mereka yang disabilitas. Saya kira ini adalah kewajiban negara. Baik, terima kasih Bu Dina Lumbantomi yang melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara selaku Koordinator Perempuan untuk Negeri. Kita doakan dalam momen International Women's Day kali ini perempuan Indonesia menjadi lebih memiliki tempat dan posisi serta tidak ada lagi diskriminasi. Terima kasih Bu Dina.